ini disebutkan oleh kitab Surat An-Nasin. Masyaallah muslimin Allah, kita ambil ininya aja, bergembira aja kita sudah yang mendapat pahala, apalagi melaksanakannya sesuai dengan hadis Haris yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2014 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imaman wa ihtisaban ghufira lahu ma huwa taqaddama min dhanbi. Artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin sallallahu, kita dalam beragama ini kita harus bangga kita sebagai seorang Islam atau Muslim yang Allah memberikan spesial kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam sekali setahun kita diperintahkan berpuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dalam semingguannya juga kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat. Dari Jumat yang akan datang yang lewat, kita kalau istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya, kita diampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang berbunyi lagi, yaitu yang saya bacakan artinya aja. Mereka sufi-sufi sebelum datang bulan suci Ramadan, 6 bulan sebelumnya mereka sudah memohon berdoa, ya Allah, hantarkanlah aku ke Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku, terimalah pula amalku di bulan Ramadan. Lanail al-Maghrib halaman 264. Mari kita tingkatkan yaitu dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, karena kalau di bulan-bulan biasa Allah memberikan pahala 10 kali lipat, tetapi istimewanya di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan setiap pahala sampai 70 kali lipat. Misalnya mengenai sedekah, kita bersedekah, yang ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling terbaik? Rasulullah menjawab, sedekah di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita tingkatkan sedekah kita di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita mensedekahkan ilmu atau sedekah ide-ide atau sedekah harta bagi yang punya harta, dan kita akan berbahagia nanti di alam sana. Bagi kita yang merasa agak pelit bersedekah akan merasa menyesal nanti di akhirat. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Kita juga diperintahkan sholat sunnah dan sholat tarawih atau sholat tahajud, sholat qiyamul lail, yang kalau di hari biasa kita mendapatkan pahala sunnah. Tetapi kalau di bulan suci Ramadan ini sholat sunnah kita dianggap Allah pahalanya seperti sholat fardu, dan sholat fardunya ditingkatkan pahalanya sampai 70 kali lipat. Kita harus bangga sebagai seorang muslim dan sangat bersyukur. Selalu biasanya setiap ustaz akan mengatakan nikmat yang paling terbesar nikmat Islam, nikmat iman. Dan benar sekali Bapak, nikmat Islam ini kita sangat bersyukur kita bisa menganut agama Islam, karena setiap Islam yang istiqomah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, insya Allah bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memboroskan pahala-pahala, atau istilahnya bisa dikatakan seperti kalau ada diskon, besar-besaran diskon. Dan marilah kita rebut ini di bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan yang mungkin beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Kalau
sebagai apa saya mau sini dalam rangka belajar, mungkin masih banyak kekurangan sana sini, dan dalam cara belajar juga saya kalau ada pertanyaan saya belum bisa menjawab. Ini saya dalam rangka belajar, semoga dari bapak-bapak maklum adanya. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ali atas usia yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sama-sama mengetahui bahwa sebentar lagi, mungkin hitungan hari, 2 hari atau 3 hari akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu, apa yang telah disampaikan Pak Ali tadi mengingatkan kepada kita semua untuk bersiap-siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ali apa yang telah disampaikan tadi, semoga menambah wawasan kita untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Selanjutnya saya masukan dan tanggapan daripada jamaah semua. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Slamet. Silakan Pak Slamet untuk masukan buat Pak Ali dan kita semua. Silakan Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bulan Ramadan ini bapak-bapak ada yang udah ke 60 kali, mungkin ada yang ke 35 kali. Saya mungkin yang ke 50 kali. Karena kan kita puasa ketika kita udah mulai balik. Sekarang umur saya udah 55, mungkin ada yang lebih. Tapi apakah puasa Ramadan ini membuat kita setelah selesai menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menginginkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sepertinya ketika bulan Ramadan selesai, banyak yang mengatakan merdeka. Yang tadinya nggak boleh makan siang jadi makan siang lagi, yang tadinya menggibah lagi, yang tadinya nerima gratifikasi nerima lagi, merdeka. Jadi belum maksimal puasa menjiwai diri kita. Karena kalau sudah puasa menjiwai diri kita, mohon maaf, ketika kita lagi wudhu kan nggak ada yang lihat tuh, kita bisa aja minum, tapi kita nggak mau minum. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah mengetahui kita. Kalau itu menjiwai diri kita ketika selesai puasa, mungkin Indonesia aman. Mungkin Indonesia kondusif, mungkin Indonesia menjadi kaya raya. Karena ketika orang mau nyolong, wah Allah melihat nih, ngeri ntar gua dihisap. Jadi itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel. Terima kasih Mas Ahmad. Masukan jawaban itu. Berikut buat masukan Pak Catmiko, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Jadi Pak Ali membawa tema puasa dan manfaatnya, Pak. Yang harus kita pahami, setiap peraturan, setiap perintah jangan dilihat dari segi luarnya, tapi harus dilihat dari segi dalamnya. Puasa di dalam Al-Baqarah 183 agar bertakwa. Bertakwa itu di dalam Al-Quran lebih dari 100 ayat. Itu banyak makna takwa. Tapi dalam konteks puasa, saya ingin melihat dari aspek filosofisnya. Kenapa di siang hari kita nggak boleh makan dan nggak boleh yang lain-lain,
yang biasanya halal dan dibalik hanya untuk malam. Itu kan dibalik itu. Dari biasanya siang ke malam. Itu artinya apa? Artinya cara hidup kita, cara berpikir kita itu nggak boleh monoton. Harus ada anti clock yang tadinya berputar ke kanan, belokan berputar ke kiri. Sehingga di dalam mengarungi kehidupan ini, senang, susah, bahagia, menderita, itu selalu dilatih. Kita harus bisa pada saat bahagia, kita harus ingat ada orang lain itu menderita. Pada saat senang, kita harus ingat ada orang lain itu susah dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, makna puasa itu bukan sekedar kita tidak makan, tidak minum, tapi harus merasakan bahwa kehidupan ini itu betul-betul kadang-kadang berbalik, kadang-kadang di luar dugaan. Sehingga dengan memaknai puasa, insya Allah kita bisa tangguh di dalam menghadapi situasi apapun. Kalau pepatah Minang, tak lekang kena panas, tak lapuk kena hujan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fian. Masukan yang artinya puasa hanya sekedar makan itu doang. Tapi memaknainya kita melihat kalau saudara kita yang biasanya makan sampai euforia, ini melihat orang miskin yang susah makan. Di situ makna dan itu dalam banget. Terima kasih Pak Jan masukannya. Berikut masukan dari Pak Mukarwan. Moga Pak. Silakan. Terima kasih Pak Rono. Garis bawahi dari Jatuh firman Allah 183 Al-Qur'an. Secara dasar hakikat puasa adalah untuk mencapai tingkat takwa. Jadi oleh Pak Ali sudah diurai sebetulnya bagaimana kemudian kita bisa mencapai sana. Tapi mungkin dalam kolaborasi bagaimana kemudian kita bisa mencapai kepada nah, sebetulnya akhir tingkat yang kita cari. Kalau Pak itu tadi Pak jangan soal secara filosofi bagaimana kita kemudian secara substansi mencapai ketakwaan itu. Ustaz sampaikan bahwa itu kemudian menjadi budaya diri yang dipilih pasca puasa itu bisa dilaksanakan kehidupan seharian bisa diamalkan. Bagaimana kemudian makna puasa tadi bisa melekat pada sahabat kita sehingga teraplikasi di dalam kehidupan seharian. Tadi sudah dikolaborasi juga Rasul. Nah mungkin itu saran Pak bisa dikembangkan paparan tentang dasar-dasar puasa tadi dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga kemudian aplikatifnya masuk mudah dipahami oleh jemaah masyarakat muslim. Bagaimana kemudian tujuan akhir dari puasa tadi menjadi orang yang bertakwa. Maka secara teknis Pak Ali harus menggali fakta-fakta sosial
tercermin dari sikap sosial kita terhadap masyarakat sekitar dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi lebih menarik Pak, lebih apa namanya, menyedot perhatian jemaah. Mungkin itu, mungkin cara saya yang menyampaikan Pak Ali yang kurang pas, tetapi saya pikir Pak Ali paham dengan apa yang saya maksud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mudarman atas berikut Pak Fir. Silakan ada yang sampaikan. Ya, terima kasih Pak Rahman. Oke. Jadi yang dibahas Pak Ali ini adalah bagaimana menyambut kita Ramadan ini, yaitu kalau untuk meningkatkan kita mudah-mudahan kita jadwalkan kembali sholat-sholat sunnah kita yang kita akan mengenai di sholat tasbih, sholat dan sholat yang lain, sehingga akan mendapatkan kewajiban wajib. Ini saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Fir bertanya. Berikutnya Pak Daniel Hatim. Semoga Pak. Terima kasih Pak Rahman. Ya. Waalaikumsalam. Kita menyambut bulan Ramadan dengan gembira, cuman daripada ibu-ibu itu karena beras naik ini. Waduh, beras naik. Gembira gitu. Sedih ya. Gak mau puasa beras naik. Tapi Allah tidak tidur itu, semua makhluk itu pasti pada bergerak. Non muslim juga bisa berdagang jualannya juga bisa lakukan ada beli melakukan Islam dengan saudara-saudara tempat sosialnya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Bapak pada naik ini berpuasa. Insya Allah bukan jadikan halangan untuk kita beribadah takwa kepada Allah. Baik, selanjutnya saya memasukkan Pak DKM kita, Pak Kiai Heri. Monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadis barang siapa datangnya Ramadan maka akan untuk api neraka. Tapi perlu pembuktian bahwa kita gembira itu bagaimana. Kalau hanya sekedar ucapan maka itu gembiranya bohong. Oleh karena itu apabila kita mengamalkan satu hadis itu saja kita sebenarnya sudah cukup. Bagaimana untuk aplikasikan, bagaimana untuk merealisasikan itu sudah cukup untuk kita gembira. Bagaimana bentuk gembiranya? Tentu kita harus menyambut dengan lebih baik. Itu saja Pak Muhammad. Terima kasih Pak Kiai. Pak ulama kita simbol-simbol aja deh. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Pak Elvin masuknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi sudah mulai tenang dalam menyampaikan hal ini, walaupun jadi tapi mantap. Ada hadisnya dan ada ayat-ayat Al-Qur'annya, ayat disampaikan Pak. Jadi surat Al-Baqarah ayat 143. Dengan keterangan Pak Andi, ya, dengan perjalanan waktu mudah-mudahan bisa menggali lebih banyak lagi. Amin. Judulnya tadi gembira menyambut bulan Ramadan. Baru menyambut bulan Ramadan aja dengan gembira kita udah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka oleh gembira. Apalagi kita melaksanakan puasa, begitulah dasarnya bulan Ramadan. Dan ayat yang disampaikan disebut oleh Pak Andi tadi yang Al-Baqarah ayat 143 tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada bulan. Jadi itu benar-benar dasar sekali bulan Ramadan ini. Dengan menyambut dengan gembira aja kita sudah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di neraka.
bulan Ramadan. Terima kasih Pak Ali punya kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah pada ngirim semua ya. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mendapatkan aja dan menindaklanjuti apa yang disampaikan dan mengingatkan seperti yang disampaikan oleh narasumber Pak Ali dan Mas Ahmad dari Pak Boy bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah diharapkan masuk Islam. Karena itu kita harus benar-benar bergembira. Intinya kita harus menyiapkan niat kita. Kenapa kita bergembira? Harus bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya itu banyak bonus yang disampaikan oleh yang diberikan oleh Allah, yaitu untuk kita menghapus atau menembus dosa kita. Karena itu kita harus siap untuk menyatukan niat dan yang apa yang disampaikan oleh Pak iya Lupa dia. sampaikan oleh Pak Dir nanti. Jadi kenapa kita harus dalam menyambut bulan suci Ramadan kita ibu-ibu kok malah merasa tersiksa karena sebab bukan naik semua. Sebenarnya itu malah solusi, harusnya solusi. Karena sebab naik kita harus Lebih semangat. iya dengannya itu menyatukan ikan pinggang, mengencangkan ikan pinggang. Solusi untuk mengurangi konsumsi kita bukan harus bermewah-mewah untuk setelah berbukanya nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu masukan dari ibu kita seperti Ustaz Kaki silakan. Ya. Tetap rujukan kita dalam Ramadan ini adalah Al-Quran dan hadis. Ya, jadi rujukan itu adalah Al-Quran dan hadis. Apabila kita memaknai ayat-ayat Al-Quran tentang puasa, kemudian kita maknai puasa itu dalam hadis itu, sebenarnya selama ini kita banyak yang keliru tentang datang Ramadan. Kenapa keliru? Atau kurang mampu mengantisipasi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Sebenarnya secara substansi puasa itu adalah bagaimana kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar itu. Substansinya di situ. Jadi puasa ini tidak hanya sekedar numpang lewat. Nah, mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak hanya di 10 malam terakhir itu. Tidak hanya di bulan Ramadan itu. Jauh sebelum Ramadan itu. Katakanlah sebulan atau 2 minggu sebelum Ramadan itu, persiapkan diri kamu untuk kedatangannya. Kita terkadang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah di 10, apalagi di 10 malam terakhir. Padahal di situ kekeliruan kita banyak. Nah, itu banyak hadis-hadis mengatakan hadis Rasulullah tentang datangnya Ramadan, kemudian ayat-ayat Al-Quran. Jadi dikatakan jauh sebelum datangnya Ramadan, engkau itu sudah siap mempersiapkan mental dan iman kamu. Nah, sekarang diilustrasikan tentang bagaimana kita mengharapkan ataupun ingin menyambut, sama halnya puasa itu adalah tamu yang agung, kan begitu ya, tamu yang agung. Ibaratnya tamu yang agung kita jemput, sama halnya kita jemput tamu agung di bandara, kan begitu diilustrasikan begitu. Nanti kita kaitkan dengan ayat Quran supaya ada klop. Kita jemput tamu yang agung ini. Kita semuanya datang menjemputnya. Ketika dia turun dari tangga pesawat,
apakah yang menyebutnya dia lihat semua? Satu. Kemudian yang kedua, ketika dia turun dari pesawat, apakah yang menyebutnya itu tersenyum? Dia melihat tersenyum dia terhadap orang yang menyebutnya itu. Nah, juga itu menjadi pertanyaan buat kita. Yang ketiga, apakah ketika dia turun, dia lihat kemudian dia senyum pada orang yang menyebut, apakah orang yang dia berikan senyuman itu dia kunjung rimanya? Dia kunjung rimanya gitu. Jadi rumah yang dimaksud sini adalah qalbu kita. Nah, itu. Jadi ketika dia datang, apakah yang dia hadir itu apakah orang itu dia kenal? Kemudian ketika dia datang, apakah dia datang itu semua yang menyebutnya itu dia berikan senyuman? Apakah yang dia berikan senyuman itu dia datangi semua rumahnya? Rumah itu adalah hati. Nah ini, bagi orang yang betul-betul mempersiapkan diri sejak dini tentang puasa itu. Oh ini, dia lihat hatinya dulu ini. Oh ini kayaknya belum ini, hanya sekedar gembira dia puasa. Nanti tahun depan aja saya datang. Itu ungkapan dari para ahli sufi itu, dikaitkan dengan hadis Al-Quran. Dia lihat, oh hati, dia lihat nanti tahun depan aja. Oh ini udah bisa ini saya masuk ini. Itu ketahuan sekali. Orang yang sekedar numpang lewat seperti tadi cerita-cerita itu, dengan orang yang sudah siap segalanya dia. Nah itu di dalam hadis sudah dikatakan. Ada dua hal, kata Nabi, akan datang kepada Ramadan. Dua hal yang perlu kamu hubungkan tentang vertikal dengan Tuhan, dan dua hal yang betul-betul menjadikan kamu itu dalam hal hubungan antara sesama itu, kami itu juga mendapatkan kecerdasan dua hal. Itu. Jadi, nah dua yang pertama dan dua yang kedua. Jadi puasa itu adalah kematangan individu dan kematangan sosial dan paripurna. Nah, kalau orang yang udah kematangan individunya itu udah paripurna dan kematangan sosial juga paripurna, nah ini berarti kata tamu tadi itu, oh hatinya udah boleh, saya masuk ini. Itu nggak bisa. Makanya banyak orang puasa udah 50 tahun tidak ada spirit kekuatan iman itu menabur dalam satu kesatuan yang sesungguhnya. Nah, apalagi ayat Quran, ayat tadi. Memang banyak ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Di situ dijelaskan tidak ada perintah siapa yang memerintahkan itu. Ya kan? Ya wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu puasa. Tidak ada yang memerintahkan itu. Tapi kita yakin bahwa yang memerintahkan itu pasti Allah. Tapi disinilah bahasa Quran itu sangat indah dan penuh sangat istilahnya itu diplomatis banget itu ayat itu. Jadi tidak ada yang menyuruh, tapi dipanggil wahai orang yang beriman. Karena kita yakin seyakin-yakinnya puasa itu punya daya dahsyat yang sangat tinggi. Walaupun bukan Allah yang memerintahkan kita untuk puasa, kita akan puasa. Hari ini banyak orang puasa karena ingin sehat, banyak orang yang puasa karena ingin cantik. Semua orang puasa. Manfaat dari puasa itu. Nah kemudian di puasa itu ada ungkapan siam. Nah tadi bahasa pajak ada saum. Nah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siam itu. Nah ini kajian betul. Siam itu identik dengan makan dan minum dan syahwat. Sedangkan saum itu adalah di luar itu. Makanya di dalam ayat yang tadi dikatakan ketika Nabi Allah Isa diseru oleh Allah, jangan kau bicara di situ, ana saum. Artinya itu Nabi Isa, Maryam itu disuruh saum dia, tapi bukan siam, saum. Jadi di Quran hanya ada dua. Nah ini kajian. Siam itu identik dengan syahwat, makan dan minum, sedangkan saum ini identik dengan hal yang tidak mampu kau berbicara. Itu perintah Allah kepada Maryam. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya adalah yang menyangkut, ya kalau ungkapan takwa itu adalah yang penting hati itu. Kata Allah, ini hatinya udah boleh saya mampir, ini hatinya belum ada apa-apanya.
walaupun sudah 50 tahun tumpang lewat aja gitu puasa. Nah, dua yang pertama pernah udah saya edikan gitu. Makanya dalam bentuk kajian itu betul-betul puasa itu harus mengena gitu kan. Dikatakan dalam hal vertikal itu perbanyak dengan ucapan la ilaha illallah dan perbanyak beristighfar. Nah, itu dalam hal rangka hablum minallah. Kemudian hal yang kedua adalah puasa itu harus ambil kesempatan untuk surga dan hindari dari neraka. Bagaimana kesempatan meraih surga dan neraka itu? Itu tadi, perbanyak ibadah sosial. Perbanyak ibadah sosial. Di dalam hadis dikatakan situ, berilah orang berbuka walaupun hanya ittaqun nar walau bisiki tamra. Artinya hindari neraka itu di dalam tahu puasa itu walaupun hanya seteguk air. Sebiji kurma, artinya bisiki tamra itu sebiji kurma. Makanya kalau kita bandingkan kayak seperti di mana di Mekah Madinah itu, ketika puasa itu jangankan para konglomerat, orang-orang jerbuis burjuis, kalau kata pajak, orang-orang high class begitu. Pedagang-pedagang asokan itu menawarkan jasanya untuk jangan untuk berbuka gitu kan. Berebut untuk walaupun hanya segelas kopi. Betul-betul itu sedikit. Jadi dikatakan faman zuhziya anin nar. Faman zuhziya anin nar. Sebenarnya orang itu sudah masuk neraka. Sebenarnya faqad faz. Dia beruntung. Dia beruntung kenapa? Hanya segelas air putih dia berikan. Pada saat itu dia langsung masuk surga. Ini Ramadan. Jadi jangan menganggap segelas air aqua ini disitulah maknanya. Nah, jadi disinilah yang namanya kepekaan sosial. Jadi hablum minallah, perbanyak beristighfar, dan hablum minannas, perbanyak memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun hanya segelas air. Tidak punya arti. Tapi di bahasa Al-Quran dikatakan faman zuhziya anin. Sebenarnya kamu itu sudah masuk neraka, tapi karena hanya segelas air kamu masuk surga. Itu. Jadi inilah kesempatan yang terbaik buat kita. Yang terpenting sebenarnya raihlah Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu sebelum datangnya Ramadan kita sudah siap sebenarnya. 10 hari, sebulan sebelum Ramadan kita sudah siap. Apa persiapan kita seperti tadi itu? Bagaimana menghiasi kepribadian itu, kepribadian yang betul-betul tinggi gitu ya, terhadap datangnya Ramadan. Sehingga pada saat sudah tersilami kalbu ini dalam hal hablum minallah dalam nas. Seperti tadi itu tamu yang datang, udah hebat ini, udah boleh hatinya ini, saya masuk. Tapi kalau enggak, ya nanti tahun depan aja kapan-kapan. Nah inilah satu ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang kita terkadang ya hanya numpang lewat aja. Makanya saya mengharapkan para kultum-kultum besok itu harus betul menggigit itu pemberian kultum itu. Jangan hanya sekedar memberikan kultum, hanya aksesoris saja, tapi tidak memberikan satu sentuhan yang betul-betul masuk ke dalam jiwa para jamaah. Jadi ini aja, karena tuntutan era dalam hal dakwah itu harus betul menyentuh. Ya, makanya menyentuhnya itu bukan karena agresif atau kekerasan, tapi bil mau'izatil hasanah. Jadi betul-betul kearifan lokal, kearifan sesungguhnya itu yang harus dimunculkan untuk memberikan dakwah itu kan, bukan dalam agitasi dan ancaman. Karena dakwah itu memberikan tadi itu, memberikan harapan dan optimis. Nah, makanya ajak manusia berpikir, ajak manusia itu berpikir tentang dirinya, tentang alam. Gak usah surga dan neraka dulu, surga dan neraka itu belakangan. Ya, itu. Jadi inilah kita menyambut Ramadan ini betul-betul menghiasi ya akhlak dan kepribadian kita menjadi jiwa-jiwa yang muttaqin. Jadi yang mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi, Ramadan kita hiasi betul ya, sambut dengan gembira mulai hari ini, bukan pada saat nanti di Ramadan menjelang 10 hari baru nongol semua di sini baca Quran. Itu terima kasih sebelumnya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz atas masukan yang sangat luar biasa. Jadi kita jangan takut lapar.
Kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah itu pahalanya berlipat ganda. Terakhir ini masukan dari anak muda kita. Buat masukan dari Mas Dino kan jam terbangnya udah kemana-mana. Silakan masukan yang ada di Alman. Silakan Mas Dino. Ya, terima kasih Pak Parman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit mempertegas dan mengutip ya yang disampaikan oleh Pak Mudarman dan Ustadz Kadri tadi. Sebenarnya ada sesuatu agak ini sih kontradiksi nih. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan. Tapi mewajibkan kita untuk melakukan puasa yang konotasinya itu ya nggak enak lah gitu ya. Siapa yang mau nggak makan dan nggak minum selama 12 jam, 9 jam, 10 jam, bahkan untuk negara-negara tertentu bisa 20 jam tuh nggak makan, nggak minum kan. Sebetulnya nggak enak. Tapi ternyata Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Mengetahui juga. Ternyata yang disampaikan sama Ustadz Kadri tadi bahwa sebenarnya yang membutuhkan puasa itu kita gitu. Jadi kalau dilihat dari aspek manapun sebetulnya kita yang membutuhkan. Kalau misalnya kita lihat tadi dari sisi sosial, ini adalah momen untuk kita bisa berempati, merasakan rasanya orang yang susah yang nggak bisa makan gitu. Nah itu menumbuhkan sisi sosial kita jadi empati. Emosional kita bisa lebih sabar. Mungkin orang-orang yang tadinya emosian di bulan suci Ramadan ini belajar untuk bersabar. Dari sisi jasadiah, memang perut kita ternyata dianalisa itu butuh momen tertentu untuk mengistirahatkan. Karena selama ini usus kita itu bekerja 24 jam gitu nonstop. Nah ini butuh momen untuk menghentikan sejenak gitu kan. Belum dilihat dari fikriah, biasanya orang-orang lapar nih kan fikriahnya kecerdasan itu meningkat Pak. Jadi dia bisa lebih konsentrasi kayak gitu. Terus kalau dilihat dari ibadahnya pasti ya tadi yang disampaikan sama Pak Ali juga bahwa di bulan suci Ramadan ini amalan-amalan kita dilipat gandakan sampai 70 kali gitu kan. Itu baru amalan lainnya, belum amalan puasanya sendiri. Kan kata Allah, puasa itu untukku dan aku langsung yang membalasnya. Maka hitungannya bukan 70 kali lagi gitu. Sesuka-sukanya Allah tuh. Tergantung dari tadi yang Pak Kadri bilang, hatinya nih bukan main-main atau main-main aja yang sekedar lewat gitu. Kalau kita semakin mempersiapkan, semakin khusyuk, semakin senang, itu pahalanya bisa Masya Allah tuh. Kita nggak tahu lah bagaimana hitungannya Allah. Mungkin itu yang saya tambahkan sedikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua masih aktif, masih semangat ya untuk mengikuti kajian pagi. Insya Allah kita tetap semangat, jangan takut lapar. Kita siapkan diri kita untuk nyosok bulan suci Ramadan. Insya Allah katakan pahalanya itu berlipat ganda. Allah langsung gitu ya memberikan. Insya Allah. Baik Pak Ali silakan direspon tadi. Ya. Pak Tom, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya udah banyak sekali yang masukan. Saya kembali mau mengungkapkan ini apa yang saya alami. Ya, puasa itu. Jadi puasa itu sebenarnya datangnya dari kesadaran. Saya sudah mohon maaf ya, saya sudah 5 tahun Pak puasa Daud. Ya, puasa Daud. 5 tahun. Alhamdulillah. 5 tahun itu kan itu saya jalani masih kita. Banyak sekali keuntungan yang saya dapat. Apalagi di puasa yang benar-benar yang dari diwajibkan dari Allah kan lebih banyak lagi mungkin kita dapat. Yang ini aja saya rasakan banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan yang tidak saya juga. Ya, istilahnya secara dunia saja ya, bukan secara saya merasakan penyakit, merasakan saya dioperasi untuk ini jam 10 si dokter ini pas menurut kawan-kawan yang sudah duluan dioperasi itu paling ada 7 jam 5 jam itu baru bergerak. Saya operasinya itu baru 1 jam 5 menit kakinya bisa sadar. Malamnya saya mau kalau mandi nggak usah lagi batu-batu dari saya jalan angkatnya ada kaki. Itulah ini salah satunya lah, banyak lagi yang lain Pak. Jadi saya merasakan penyakit itu yang dulu saya itu biasanya makan obat, ya makan obat saya itu sampai 2 juta Pak. Kebetulan saya masih kerja di luar negeri, jadi enak aja buang itu kata-kata. Ya beli obat yang luar negeri aja padahal dalam negeri ada. Tapi karena kita merasa supaya bagus, tapi
tidak ada manfaatnya. Terutama badan saya dulu 104. Semua tahu 104. Ya, jauh di 4 tahun itu mulai terasa 6 bulan saya puasa daun saya baru. Itu saya sebelum stop terus. Banyak manfaatnya itu yang saya dapatkan dari sekarang berat badan saya 74. Bayangkan aja itu. Jadi saya tidak bulan puasa pun saya puasa. Jadi non-stop sampai sekarang. Jadi saya mengatakan kalau tak puasa itu tidak ibadah. Ya. Satu lagi Pak, saya bangun jam 1 malam. Sampai sekarang belum tidur karena kantor. Tidur cuma 3 jam. Sampai sekarang. Nggak capek juga. Nggak ada capek. Karena saya manjat-manjat juga saya nggak ada masalah. Tapi nggak ada rasa capek, ada kantor itu nggak ada. Alhamdulillah banyak sekali manfaat. Itu yang puasa yang saya dalami itu salah satunya untuk ini. Ya. Jadi banyak sekali manfaat yang nggak bisa saya sebutkan, ya kan? Jadi itu kalau saya sebutkan juga semua mungkin tidak pernah percaya. Kalau kadang-kadang puasa itu kadang-kadang kalau bilangnya puasa itu untuk menahan nafsu, ya kan? Dia obat kuat itu aja Pak, puasa dah. Mau dia obat kuat, itu aja Pak. Makanya Nabi Dawud itu 1000 sampai 1000. Kalau kita, jadi kita kuat sekali Pak di situ, kita bisa menahan diri godaannya. Bagaimana kita kata tadi, kita cuma satu ya cukup. Ya kan? Jadi prinsipnya banyak sekali yang kita dapatkan dari manfaat puasa. Saya betul-betul Pak merindukan kali puasa. Kalau nggak puasa katanya kayak itu adalah satu dari yang dapat kita manfaatkan. Apalagi yang muda-muda kalau mau apa semua dari sekarang. Memang berat Pak utamanya. Sudah itu baru terasa. Sudah begitu terasa kamu nggak bisa lagi. Apa usianya berapa? Ya? Usia berapa? Ini pas 74 ke bulan depan ke 75. Bonusnya udah banyak. Lalu 74 Karena aja nggak tahu. puasa tahun jadi makan sehat, pakai semua makan sehat. Alhamdulillah. Manfaat puasa Pak. Manfaat itu dari Ya manfaatnya Pak, saya udah alami. Jadi kalau menahan sakit puasa. Oke, cukup Pak. Cukup Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Ini sharing kita. Alhamdulillah. Itu manfaat daripada puasa. Kalau kita serius, insya Allah. Baik, berikut Pak Ali silakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya sangat banyak dapat ilmu dari bapak-bapak yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tapi sangat banyak saya dapat manfaat pagi ini. Termasuk juga dari Bapak Tom dengan seringnya pengalaman berpuasanya. Memang puasa itu obat. Karena dalam seminggu seperti Senin Kamis misalnya ya, satu minggu kita 1 bulan kita kosongkan perut 4 kali, ditoksin itu dibersihkan. Alhamdulillah. Rasulullah itu gak pernah sakit, sehat terus Rasulullah, betul ya Pak ya. Dan sampai di akhir hidupnya sehat. Terima kasih kepada bapak-bapak semua. Ini buat saya untuk masukan sangat berarti untuk kedepannya nanti semoga untuk akan lebih baik. Dan puasa ini memang seperti ayat tadi dibilangkan itu 183 ditujukan dipanggil Allah seperti kata baik untuk orang-orang yang baik. Jadi kalau kita lihat nanti di bulan puasa Ramadan ini ada yang tidak puasa dalam tanda kutip ya kita tahulah siapa dia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.